Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang sang penakluk Yerusalem. Dari bukan siapa-siapa, karirnya melesat jauh, melampaui tokoh-tokoh pada masanya. Bahkan lebih dari itu, sepak terjangnya telah menjadi salah satu titik balik yang mengubah arus sejarah peradaban Islam di Timur Tengah dan Kristen di Eropa. Siapakah dia? Nama lengkapnya Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ia lahir di kota Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi. Ia dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin adalah gelarnya yang berarti yang memperbaiki agama. Sejak kecil, Salahuddin sudah akrab dengan dunia peperangan dan percaturan politik. Dan di saat usianya menginjak belasan tahun, ia sudah terjun ke medan perang bersama ayahnya. Salahuddin lahir dari keluarga mujahidin. Ayah beliau bernama Najmuddin Ayyub, merupakan salah seorang pejuang hebat yang merupakan orang dekat Nuruddin Zanki. Nuruddin merupakan tokoh mujahidin dari dinasti Zakiyah. Pamannya Asaduddin Shirkuh merupakan salah seorang panglima perang Turki Saljuk dan dinasti Zakiyah pada waktu itu. Dan ketika mereka berdua wafat, maka yang menggantikan posisi mereka berdua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang sultan, jenderal, dokter, ahli sastra, dan ahli kimia, serta seorang ulama. Beliau mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, Diyarbakir, Aleppo, dan Mosul. Ia sangat dikagumi oleh semua orang, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, karena sifat-sifatnya yang mulia, sederhana, cinta ilmu, sangat soleh, akrab dan toleran terhadap orang lain, termasuk kepada kaum non-muslim. Menurut para ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, menurut mereka, tawakalnya Salahuddin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan, Salahuddin selalu mendahulukan sujud sebelum berperang. Pada tahun 1175 Masehi, ia berhasil menaklukkan kerajaan Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah. Setelah berhasil menaklukkan Mesir dan Syria, ia kemudian memimpin dua daerah tersebut. Dan pada saat yang sama, ia langsung mendeklarasikan niatnya untuk membebaskan Yerusalem. Mengapa ia ingin membebaskan Yerusalem? Karena di sana telah terjadi kezoliman dan kesyirikan yang luar biasa. Saat itu Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Salibis. Di sana terjadi pembantaian besar-besaran oleh orang-orang Salibis. Mereka membakar, membunuh semua orang-orang yang ada di sana. Bukan hanya orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani turut menjadi korban dari keganasan pasukan salib ini. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mempersatukan umat Islam di berbagai daerah di Timur Tengah, memberikan dakwah kepada mereka dan membangkitkan semangat jihad melawan pasukan salib. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan umat Islam di Syam, Irak, Yaman,
Hijaz dan Maroko, dan bersatulah umat Islam di bawah kepemimpinannya, dan penaklukan segera dimulai. Pada awal Juni 1187 berangkatlah pasukan bercita-cita mulia di bawah komando sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi. Saat berangkat, mereka semua bersatu memegang akidah yang benar. Mereka berhasil menguasai benteng Tiberias, menguasai beberapa kota penting lainnya, dan mengusir pasukan salib dari sana, yaitu kota Akko, Tirus, Toron, Sidon, Gibelet, Beirut, dan Askelon. Telah berhasil menaklukkan seluruh daerah di sana. Pada 20 September 1187, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya datang bersama pasukannya di Yerusalem. Esok harinya mereka berperang melawan pasukan salib, dan terjadi peperangan selama 12 hari. Lalu pada hari ke-9 atau pada 29 September 1187 Masehi, Salahuddin bersama pasukannya berhasil merobohkan dinding benteng Yerusalem. Lalu pada 2 Oktober 1187 Masehi, Salahuddin menghentikan peperangan dan meminta secara damai kepada Balian untuk menyerahkan Yerusalem. Raja Balian adalah pemimpin pasukan salib pada saat itu. Akhirnya diberikan beberapa penawaran oleh Salahuddin. Akhirnya Raja Balian menyerah tanpa syarat dan menyerahkan Yerusalem kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Salahuddin berpulang ke rahmatullah, ia pernah menjadi seorang yang sangat dikagumi dan dicintai oleh rakyatnya. Bukan hanya itu, oleh semua orang, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya menaklukkan Yerusalem, beliau juga membangun ekonomi, beliau juga membangun kesejahteraan rakyatnya dengan berbagai upaya, seperti membangun rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, dan membangun masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Dan ia juga membangun geliat perekonomian negeri-negerinya. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian wafat pada tahun 1193 Masehi akibat sakit, dan ia wafat di Damaskus. Dan terjadilah sebuah kejadian yang luar biasa. Pada saat pemakamannya, tidak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lainnya. Dan saat pemakamannya, tidak ada orang yang tidak menangis. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang tokoh juang Islam yang luar biasa, yang memiliki karakter mulia. Kisah beliau menjadi motivasi dan menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi apa yang Salahuddin lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.